Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku membagikan kepada teman-teman semua gaya hidup aku, yaitu hidup minimalis. Yang mana hidup minimalis ini membuat hidup aku itu jauh lebih tertata dan juga lebih rapi. Karena apa yang aku miliki dan aku jalani di hidup ini itu semuanya serba minimalis. Dan video ini adalah video lanjutan dari video aku yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang mindset yang merubah hidup aku. Dan salah satunya yaitu mindset hidup minimalis. Untuk kenapa aku memilih untuk menjalani hidup minimalis, itu mungkin aku akan flashback 2 atau 3 tahun sebelum aku menjalani hidup ini. Sebelum aku memilih untuk menjalani hidup minimalis, yang mana dulu itu aku selalu mengoleksi dan juga menimbun barang-barang yang menurut aku ini tidak berguna untuk aktivitas keseharian aku, atau tidak berguna di dalam kamar aku. Seperti mengoleksi kotak-kotak barang yang menurut aku ini sudah tidak digunakan lagi. Misalnya aku membeli sebuah keyboard baru, yang mana pada membeli keyboard ini itu pasti ada kotak pembungkusnya, dan di kotak itu aku selalu simpan di atas lemari aku, dan mungkin 3 bulan atau 4 bulan, 5 bulan setelah itu aku tidak pernah menyentuh kotak itu lagi. Dan kemudian mulailah pada fase yang dimana aku itu melihat kamar aku itu seperti berantakan sekali. Kemudian aku itu melihat sekeliling kamar aku bahwa banyak sekali barang-barang yang tidak aku gunakan, dan juga kadang ada barang-barang yang sudah rusak aku tetap diamkan di kamar aku. Setelah itu aku itu ada menonton video YouTube tentang bahwa ada pilihan cara hidup yang menurut aku cara hidup ini itu sangat-sangat unik dan sangat-sangat interest untuk aku dalami atau aku pelajari. Dan cara hidup itu adalah cara hidup minimalis. Dan kemudian di video YouTube ini itu ada disarankan untuk membaca buku The Art of Minimalist atau Seni Hidup Minimalis. Pada awal aku membaca buku Seni Hidup Minimalis ini, itu aku tidak relate dan tidak cocok dengan pembahasan dari buku ini. Alhasil buku Seni Hidup Minimalis ini aku letakkan kembali di rak buku aku. Tapi ketika aku melewati fase yang tadi aku sebutkan di awal, yaitu aku melihat kamar aku itu sangat berantakan sekali, jadinya aku ambil lagi buku tersebut dan aku baca kembali. Dan setelah aku menyelesaikan buku tersebut, aku langsung mempraktekkan advice dan juga pembelajaran yang diberikan dari buku ini. Jadinya hal yang pertama aku lakukan yaitu merombak atau mengeluarkan semua barang-barang yang ada di kamar aku itu keluar rumah dan membersihkan setiap barang-barang yang aku miliki. Kemudian setelah aku mengeluarkan semua barang aku memilih lagi barang mana saja yang perlu aku masukkan ke dalam kamar aku. Contohnya itu barang-barang yang wajib masuk ke kamar aku itu seperti kasur, kemudian lemari, dan juga karena aku memiliki desktop kecil atau tempat belajar kecil, jadinya aku memasukkan juga meja komputer aku ke dalam kamar aku. Tapi sebenarnya di dalam buku Seni Hidup Minimalis ini, meja kerja atau meja belajar kita itu jangan pernah disatukan dengan kamar. Tapi karena aku memiliki ruangan di rumah aku itu sedikit, jadinya aku memasukkan meja kerja aku di dalam kamar aku. Dan kemudian aku memilih barang-barang yang penting yang boleh masuk ke dalam kamar aku, dan juga membuang barang-barang yang tidak berguna lagi. Dan juga aku membagikannya atau memberikannya ke keluarga aku, atau ke adik aku, atau ke abang aku, yang mana aku sudah tidak menggunakannya itu lagi. Setelah beberapa bulan merombak kamar aku total dan mulai untuk menjalani pembelajaran yang aku dapatkan dari buku Seni Hidup Minimalis, dan aku rasa dalam diri aku itu nyaman sekali dengan barang yang aku miliki di kamar aku itu sedikit. Dan dari sinilah aku memutuskan untuk menjalani hidup minimalis. Oke, yang pertama mungkin kita akan mulai dengan aktivitas keseharian aku. Untuk aktivitas yang aku lalui sebagai seorang yang menjalani hidup minimalis, yaitu tentang pakaian yang aku gunakan setiap harinya. Aku itu sangat minimalis soal pakaian, yang mana aku itu menggunakan baju yang sama setiap aktivitas harian yang aku lalui. Karena menurut aku dengan menggunakan baju yang sama setiap harinya, atau warna dan jenis yang sama, aku itu bisa mengeliminasi pemikiran bahwa hari ini itu aku harus menggunakan baju warna apa, kemudian stylenya bagaimana, dan jenis bajunya itu apa. Dan dengan ini juga aku jadi tidak peduli dengan omongan dari orang lain tentang penampilan aku atau pakaian yang aku gunakan. Karena menurut aku pakaian yang aku gunakan sekarang itu udah nyaman untuk menemani aku dalam keseharian yang aku lalui. Kemudian di dalam tas, yang mana tas ini akan menemani aku dalam aktivitas yang aku lewati dalam keseharian full aku, seperti pergi ke kampus, kemudian ke gym, dan juga hangout. Aku itu selalu membawa hal-hal yang seperlunya saja. Dan yang pasti apa yang aku masukkan ke dalam tas aku itu akan aku gunakan, seperti MacBook aku untuk mencatat materi saat perkuliahan, dan juga buku catatan. Dalam hal membeli barang, aku itu sangat selektif barang apa saja yang boleh masuk atau boleh aku beli. Dan aku memiliki aturan dalam pembelian barang, yaitu aku itu lebih mementingkan value atau nilai dari setiap barang yang aku beli daripada harganya. Walaupun harga yang dikeluarkan itu akan lebih mahal di awal. Contohnya itu dalam membeli mikrofon clip-on aku yang aku gunakan untuk membuat video-video di YouTube aku ini. Sebelumnya aku itu memiliki
memiliki mikrofon clip-on yang cukup bagus, tapi sayangnya mikrofon clip-on itu hilang. Dari hilang ini, aku memutuskan untuk membeli clip-on yang baru. Dan pada saat aku memutuskan untuk membeli ini, aku itu membutuhkan mikrofon clip-on ini untuk pembuatan video-video di YouTube aku ini. Kemudian karena aku lebih mementingkan value-nya daripada harganya, jadinya aku mencari mikrofon clip-on yang bagus untuk kualitas suaranya dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadinya dari itu aku memutuskan untuk membeli mikrofon Rode Lavalier yang aku gunakan sekarang ini untuk digunakan jangka panjang. Dan tidak perlu lagi aku membeli 2-3 kali ke depan karena kualitas yang diberikan itu kurang bagus. Tapi cara pembelian ini itu bisa berubah-ubah tergantung dari apa yang aku beli. Dan terkadang juga aku itu mementingkan harganya daripada value-nya. Contoh kasus ini itu seperti ketika aku ingin membeli barang, tapi barang yang aku beli itu value-nya itu tidak terlalu penting atau minor. Jadinya aku lebih mementingkan harganya, yang mana kalau harganya itu murah, mungkin bisa aku pertimbangkan untuk membelinya. Kemudian aku biasanya dalam membeli barang atau memasukkan barang ke dalam hidup aku itu sangat lama sekali untuk memutuskannya. Bisa memutuskan waktu seminggu untuk aku memikirkan beli atau tidak ya barang ini. Karena menurut aku memasukkan barang ke dalam hidup aku sebagai seorang yang menjalani hidup minimalis itu sangat membantu untuk aku menjalani kehidupan selanjutnya. Kemudian penyimpanan atau storage. Dalam kategori penyimpanan ini, aku menggunakan aturan one in, one out. Dengan seperti ini, barang yang ada di kamar aku itu tidak akan pernah bertambah jumlahnya. Contohnya itu dalam pembelian baju dengan model dan tipe yang sama. Yang mana saat aku membeli baju baru dengan tipe dan model yang sama, baju yang baru tadi aku beli itu dimaksudkan untuk mengganti baju aku yang sama atau memiliki kemiripan dari model dan juga tipenya. Dan dari ini, baju aku itu tidak pernah bertambah karena setiap aku membeli baju yang sama, akan ada satu baju yang tergantikan. Mungkin karena itu rusak atau sudah tidak layak digunakan lagi. Dan aturan one in, one out ini itu digunakan untuk semua hal barang yang aku miliki di dalam kehidupan aku. Barang-barang yang sudah tidak aku gunakan lagi dalam kehidupan aku atau barang-barang yang sudah tergantikan, biasanya aku berikan ke keluarga aku atau ke teman-teman aku, yang mana aku berharap teman-teman aku ini atau keluarga aku ini yang aku berikan barangnya itu bisa memaksimalkan barang yang aku berikan. Dengan seperti ini, aku tidak akan pernah menambah barang-barang di dalam kehidupan aku, kecuali aku memiliki kebutuhan yang khusus untuk menambah atau memasukkan barang ke dalam hidup aku. Dan dari ini juga aku bisa lebih bersyukur dan juga menjaga barang-barang yang aku miliki sekarang ini. Yang pertama itu, aku jadi kurang memiliki beban atau stres dari setiap barang-barang yang aku miliki di kehidupan aku. Karena di dalam hidup minimalis ini, aku menyedikitkan dan juga menyederhanakan barang-barang yang aku miliki. Setelah itu, memilih barang-barang mana saja yang penting dan berguna dalam kehidupan keseharian aku. Kemudian manfaat lain yang aku rasakan dari menjalani hidup minimalis ini, yaitu pada tahun lalu, aku itu pindah kota dari kota asal aku untuk pindah ke kota ini untuk aku kuliah. Dan pada saat pindah itu, aku itu hanya membawa barang sedikit saja dari rumah aku yang asal ke rumah paman dan bibi aku yang aku tinggali sekarang ini. Dan dari itu juga aku tuh bisa memikirkan kalau aku misalnya pindah lagi atau pergi kemanapun, aku itu mudah untuk melakukannya karena barang-barang yang aku miliki sekarang itu hanya sedikit saja. Dan aku tidak perlu memikirkan lebih dalam tentang berapa liter koper yang harus aku miliki untuk menampung barang-barang yang ada di kamar aku ini untuk aku pindah atau sekedar travel ke negara lain atau ke kota lain. Untuk pertanyaan apakah aku akan tetap stick atau memegang menjalani hidup minimalis ini, dan jawabannya dengan melihat manfaat dan juga perjalanan yang sudah aku ambil dari keputusan aku untuk menjalani hidup minimalis, jawabannya aku akan tetap terus untuk menjalani hidup minimalis ini. Karena menurut aku hidup minimalis ini itu sudah mempermudah hidup aku dan juga membuat hidup aku jadi lebih simple dan sederhana, dan juga tidak banyak hal yang aku pusingkan dengan barang-barang yang aku miliki. Dan menurut aku juga hidup minimalis ini itu cocok untuk keseharian aku yang aku jalani, yang mana aku itu orangnya itu simple dan juga easy to go. Dan mungkin jika teman-teman ingin menjalani hidup minimalis, rasa aku itu kembali kepada teman-teman semua, karena ini adalah gaya hidup yang mana bisa cocok dan juga tidak cocok, tergantung dari kemauan kita ingin apa. Yang mana mungkin teman-teman ada yang suka dengan membeli barang, yang mana dari membeli barang ini itu bisa menimbulkan kebahagiaan, atau ada juga teman-teman yang lebih bahagia ketika bisa mengoleksi barang-barang yang menurut teman-teman ini memiliki jiwa atau nilai atau value
jika teman-teman mengoleksi barang tersebut. Mungkin cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua tentang gaya hidup aku yang aku jalani sekarang ini, yaitu hidup minimalis. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan sharing aku selebihnya, teman-teman bisa mendengarkan podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi, yang bisa teman-teman dengarkan di Apple Podcast dan juga Spotify Podcast. Dan juga teman-teman bisa memfollow Instagram aku, yaitu @hoiruabdan, untuk melihat sharing-sharing kecil aku yang sering aku bagikan di sana. Dan yang terpenting dari gaya hidup yang kita pilih, yaitu kita bisa enjoy, bahagia dengan gaya hidup yang kita pilih sekarang ini dan juga yang sedang kita jalani, serta bisa bermanfaat untuk keseharian yang kita lewati. Aku Hoirul Abdan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.